Wah, tapi wawasannya gila. Ya, Siap. oke. Kita tutup ya, Pak. Ini di atas 130. Yang storytelling ya, orang boleh pintar, tapi menyampaikan itu betul. Ilmu sendiri. Iya. Ya, doa ini kan menarik menyampaikan. Saya nggak bisa ngomong kayak Felicio itu nggak bisa saya. Oke, ya. Kita kameramen di luar. Oh gitu ya. Saya pikir ada mengarahkan gitu. Oke, kandang. Ya, pada saya saat mewawancarain Felix Xiao, ya Ustadz Felix Xiao. Wah, yang nonton banyak banget dan banyak komen. Undang Don Ditan dong. Wah, siapa bilang Don Ditan? Saya 3 hari 4 hari, tapi banyak sekali musuh-musuh Don Ditan. Saya cari di YouTube. Wih, ini orang gila juga. Dan Don Ditan dari sini. Terima kasih sudah bergabung lagi. Alhamdulillah bisa ketemu Raja Kuis. Saya panggilnya Kando dia berarti ya. Wah, Kando Helmi ini dulu tontonan saya waktu masih kecil. Serius bener. Semua kuis saya tonton. Bang Helmi, Bang Tantowi ya. Oh gitu. Masya Allah. Wants to be. Hah? Wants to be millionaire. Wants to be millionaire. Wah, keren bener itu ya. Itu menarik dengan pakaian selalu otomotif, Ducati lah, apa lagi ya. Fenomena apa gitu ya. Dan perbandingan agamanya. Dulu saya sempat menikmatin Zakir Naik. Oke. Jadi waktu suatu hari saya kalau nggak salah umroh. Ketemu? Bukan, waktu di bis itu diputar Zakir Naik. Ini orang siapa gitu. Gila ya, hafal ayat sekian, ayat sekian. Oh, kalau dia perbandingan agamanya. Perbandingan agamanya luar biasa. Ya ternyata di Indonesia ada juga gitu ya. Kalau saya nggak sampai yang kayak beliau. Beliau kan Hindu juga menguasai, Buddha juga menguasai, Kristen dan Islam apalagi. Tapi sempat mengidolakan Zakir Naik. Saya salah satu yang menjadi inspirasi saya untuk menjemput hidayah adalah beliau. Sebelumnya adalah guru beliau. Siapa namanya? Almarhum Syekh Ahmed Didat. Ahmed Didat. Semua video almarhum Syekh Ahmed Didat saya tonton. Oke. Sudah habis, sekarang ditonton lagi, beralih ke Dr. Zakir Naik. Semua video saya tonton habis. Sampai akhirnya beralih lagi ke kayak macam Syekh Yusuf Estes, Ustadz Muhammad Ali Khan, Ustadz Hussein Ye, dan sebagainya. Setelah saya masuk Islam, baru saya belajar Islam lebih banyak lagi dari ustadz-ustadz kita yang di Indonesia. Dan di hari ini kita tidak akan berdebat agama ya. Iya. Karena agama kita sama gitu. Iya, sesama Muslim nggak boleh berdebat. Boleh berdebat untuk hal-hal yang positif gitu. Memang dulu agamanya apa? Dulu saya dari Kristen. Kristen. Keluarga seluruh Kristen. Protestan. Semuanya. Protestan. Iya. Oke. Terus apa yang membuat akhirnya Doni memutuskan untuk masuk Islam? Ceritanya sih mungkin biasa aja ya. Ya. Jadi awalnya tuh karena memang dari kecil saya sudah memang menjadi anak gereja. Dari kecil udah dibawa gereja gitu ya. Ya ini Nusa Kambangan ya? Iya, di Cilacap. Cilacap. Tapi bukan di penjaranya bukan. ada selatnya gitu. Terus. Jadi dari kecil memang sama nenek saya tuh sama mama saya tuh saya udah dijadikan anak gereja dari kecil. Pembayaran baptis, remaja, aktif segala macam. Jadi kita tumbuh dan besar memang di gereja. Di lingkungan gereja. Di lingkungan gereja. Gereja udah seperti rumah kedua saya. Gereja tumbuh besar di gereja sampai akhirnya keluarga saya hijrah ke Jakarta. Oke. Ya masih meneruskan gerejanya sampai saya berumah tangga, sampai punya anak segala macam itu masih gereja semua. Terakhir tuh kira-kira 2007 lah ya. Tiba-tiba ayah saya masuk Islam. Ayah saya duluan. Oke. Masuk Islam. Ya memang waktu itu ayah pisah sama maminya. Tapi saya ngeliatnya ayah saya tuh gimana ceritanya gitu ya. Seumur hidupnya dia dari kalangan Tionghoa. Tionghoa kan memang ya kalau nggak Konghucu Buddha ya. Tapi kan akhirnya banyak dari keluarga Tionghoa memang mengikuti agama penjajah kita dulu, masuk dalam Kristen. Kok tiba-tiba bisa masuk Islam gitu sih? Umur berapa ya masuk Islam? Waktu itu sudah sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 50-an kali ya. Oke. Nah, saya mikir, kok bisa ya? Dari Konghucu, Kristen, bahkan sudah bisa khotbah di persekutuan ya. Tiba-tiba masuk Islam. Tapi saya amati, oke, mungkin ini karena pergaulan ya. Tapi dari kecil sebenarnya saya nggak punya impresi negatif tentang Islam. Benar. Karena saya juga tumbuh di kampung yang banyak Muslim. Di Cilacap. Gitu ya. Jadi saya hanya berpikir begini,
kan kita juga sudah sering baca kitab kita gitu kan, Bible kan. Jadi yang saya ketahui waktu itu, Islam dan Kristen itu hanya seperti dua orang anak, beda emak satu bapak gitu lah. Ya kan, kita juga mengetahui di dalam kitab kita ada nama Ishak, ada nama Ismail, gitu kan. Ada Abraham bapaknya dari dua istri yang berbeda, Sarah dan Hagar gitulah. Jadi saya hanya berpikir Kristen itu dari Ishak, Islam itu dari Ismail. Kita menyembah Tuhan yang sama gitu. Ya, impresi saya begitu dari kecil gitu, sampai remaja sampai dewasa. Tapi belakangan ternyata kan Islam banyak di fitnah di media. Di Indonesia kita juga bisa melihat ya, media-media memang banyak juga yang waktu itu mendiskreditkan Islam. Di luar apalagi. Sampai akhirnya kita mendengar istilah Islamofobia. Ya. Betul kan? Kan nggak ada Kristenfobia, kan nggak ada. Ada aja Islamofobia kan. Nah waktu itu saya jadi mulai berpikir apa benar Islam begini gitu ya. Semenakutkan. Ya, jadi kan apalagi dulu waktu peristiwa WTC lah. Ya, 9/11. Gimana itu Pak? Ya. Saya waktu itu ingat ketika saya mendarat di bandara lama yang di Bangkok, TV memperlihatkan gedung WTC sedang ditabrak pesawat. Udah gitu yang disebut-sebut adalah Islam semua gitu. Jadi yang tadinya saya nggak punya impresi negatif, saya jadi bertanya-tanya apa benar Islam gini. Akhirnya ketika 2002 saat itu WTC masih belum bisa? Belum, jauh. WTC kan 2001 kalau saya. Nah, papa saya aja masuk kurang lebih 2007. Nah, 2012 saya baru melihat videonya almarhum Syekh Ahmad Didat itu. Nah, dari situ sebagai Kristen gitu ya, nonton videonya dai gitu. Yang ngomongin Bible saya gitu. Kan panas dong. Nah, ketika dia banyak ngomong Bible tuh begini dan juga banyak kontradiksi, kemudian banyak ayat yang tidak otentik, kemudian juga sangat-sangat diragukan bahwa itu adalah firman Tuhan. Ya walaupun masih ada itu sisa-sisanya. Saya jadi nontonnya sambil buka Bible, Bang. Saya dulu udah familiar banget dengan kitab gitu kan. Jadi begitu dia sebut kitab ini pasal sekian, ayat sekian, saya cepat bukanya. Sampai meja kerja saya tuh penuh dengan catatan-catatan kertas yang post-it itu. Yang bisa lepas tempel. Post-it yang kuning. Yang kuning itu. Meja kerja saya dulu penuh dengan catatan itu. Lama-lama saya pikir, kayaknya kok benar juga apa yang dia ngomong gitu. Jadi akhirnya saya riset mandiri lah. Riset mandiri, cari tahu apa benar yang dia ngomong gitu. Dan saya ternyata dapat jawabannya dari kalangan Kristen, bukan dari kalangan mana-mana. Oh, ternyata begini ya. Akhirnya saya dapat buktinya dari kalangan Kristen juga. Loh, kalau sebuah kitab suci, di dalamnya ada kontradiksi, kemudian di dalamnya juga ada ayat yang tidak otentik. Tidak otentik nanti tidak asli. Artinya itu ayat bisa berupa tambahan atau sisipan. Bagaimana bisa disebut kitab suci gitu? Nah, dari situ saya berpikir, kalau gitu kitab saya nggak bisa sebut kitab suci dong. Gitu. Akhirnya saya mencarilah alternatif. Ada agama Judaisme, ada Islam. Kalau Islam kan saya sudah familiar karena saya dari kecil tumbuh besar di kampung Islam gitu kan. Ada Hindu, ada Buddha. Ya akhirnya dari semua istilahnya garis besar yang saya pelajarin, kalau Kristen kan gelar daripada yang dituhankan, gelar dari Yesus gitu, dari Kristus gitu kan. Kalau Judaism kan dari kata Yehuda, nama dari anak keempat Nabi Yakub. Hindu nama tempat daripada timbulnya agama itu. Buddha gelar daripada Siddhartha Gautama, gitu kan. Konghucu nama nabinya. Giliran Islam bukan nama nabi, bukan gelar, bukan nama tempat. Ini adalah artinya berserah diri. Wih, kok ada agama artinya berserah diri gitu? Berarti apa jangan-jangan ini agama yang diturunkan sama yang menciptakan langit dan bumi? Gitu. Saya perdalaman di Islam, Bang. Ketika saya dalami di Islam, ketika masuk ke dalam kitab sucinya, kan pondasi daripada sebuah agama kan kitab suci. Pondasi ini kan. Nabi boleh hidup sekian puluh tahun, ketika nabinya sudah wafat, yang ditinggalkan kan kitabnya. Kitab ini yang bisa dipelajari oleh pengikut berpuluh-puluh generasi gitu lah. Jadi dari kitab suci itu saya pelajarin, ternyata di dalam Quran kok banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, kok baru confirm baru zaman sekarang gitu. Dari mana ceritanya? Seorang yang katanya nabi ini ummi, tidak pandai baca tulis,
bisa menyebutkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang ternyata dikonfirm oleh sains zaman sekarang. Nggak make sense kan gitu. Berarti ini nggak mungkin karangan manusia. Ini pasti karangan yang menciptakan manusia, langit dan bumi. Dari situ saya mulai korek-korek. Kurang lebih ada 1000 ayat yang berbicara tentang sains dalam Quran. Kurang lebih 80%-nya sudah terkonfirmasi kebenarannya. Yang 20% belum, Bang. Belum masih ada? Hah? Masih ada ya? Masih ada. Masih ada yang belum terkonfirmasi. Termasuk mengenai Isra Mi'raj. Itu belum bisa dijelaskan oleh sains secara detail gitu lah. Sekarang mungkin kita hanya mempelajari apa sih kalau sains yang baru yang paling mutakhir apa sih paling baru kuantum mekanik lah. Ya, baru teleport mungkin. Tapi kalau bicara perpindahan dari satu kota ke kota lain, apalagi dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha, sains belum nyampe ke situ. Bukan teleport juga? Iya kan teleport juga, tapi kan sains belum bisa. Kalau dari satu tempat di bumi sama-sama di bumi mungkin itu baru sampai di situ lah. Ada percobaan kereta yang tidak pakai rel seperti konvensional, tetapi dia menggunakan lorong yang kayak semacam wire magnet. Itu kecepatannya bisa cepat sekali. Yang maglev ya. Betul. Nah, itu udah teleport ya. Tapi masih di dalam bumi gitu. Nah, ini kalau dari bumi ke luar angkasa, sains belum bisa menjelaskan. Paling-paling yang bisa bukan mendekati ya, not even close lah. Kecepatan cahaya kurang lebih 299.000 sekian kilometer per detik. Ya, per detik. Ya, itu pun juga mungkin belum bisa lah menjelaskan istilahnya bagaimana jasad manusia bisa sampai dipindahkan dari bumi ke luar angkasa, bahkan sampai di atas langit ketujuh, pulang lagi dalam waktu semalam gitu. Sains belum nyampe. Mungkin 10 tahun lagi mungkin baru bisa jelaskan. Mungkin 100 tahun lagi, mungkin 1000 tahun lagi juga walau. Jadi saya melihat gila ya. Emang di Bible nggak ada itu? Nggak ada. Kalau di Bible ada begini, Bang. Yang disebut dengan Paulus yang kita tahu bahwa dialah pendiri daripada agama Kristen. Dia mengaku mengenal seorang Kristen katanya. Yang dia maksud adalah diri dia sendiri yang mengaku sudah sampai langit ketiga. Ada. Itu berarti Mi'raj gitu ya. Ya, kalau kita mau bandingkan dengan Mi'raj kecil lah, baru langit ketiga. Kalau Nabi kita kan sudah sampai Sidratul Muntaha gitu. Nah, bedanya di situ. Jadi pada waktu itu saya mikir, gimana ya ceritanya? Sebuah kitab yang ditulis kira-kira hampir 1500 tahun yang lalu, di mana orang-orang pada saat itu boro-boro gitu ya, tahu sains gitu lah. Tapi kok bisa ada ayat-ayat yang akhirnya kok bisa dikonfirmasi zaman sekarang gitu? Dari mana ceritanya? Dari mana seorang yang dibilang umi, tidak pandai baca tulis, bisa mengatakan hal-hal yang demikian? Orang-orang pada saat mendengar ayat itu juga pasti pada nggak tahu maksudnya apa gitu. Kami menurunkan besi untuk bermanfaat bagi manusia. Besi turun dari mana, Bang? Ternyata NASA aja sekarang bisa ngomong bahwa besi yang ada di permukaan bumi itu tidak berasal dari bumi, tapi turun dari angkasa luar, dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Dari mana Nabi kita bisa berkata begitu? Dan itu sudah dikonfirmasi oleh ilmuwan-ilmuwan yang di luar Islam. Bahkan seorang profesor, namanya Profesor Keith Elmore, dia spesialisasinya di bidang embriologi. Bukunya dia dipakai di seluruh perguruan tinggi untuk embriologi. Embriologi. Jadi dia meneliti embriologi, perkembangan embrio, usia sekian, sampai dia bisa menulis buku karena dia menggunakan mikroskop. Tanpa mikroskop kan dia nggak mungkin nulis begitu. Tapi ternyata Quran sudah menjelaskan. Akhirnya dia sampai ke Arab Saudi, bikin konferensi pers. Seorang anak pendeta presbyterian berani ngomong bahwa Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad. Dia berani ngomong Quran ini adalah pasti berasal dari Sang Maha Pencipta. Walaupun dia nggak masuk Islam ya. Karena dia diajarkan Tuhan itu satu, kita semua sama, cuma beda cara beribadahnya aja. Dari seorang profesor bisa sampai ngomong gitu. Gimana? Kita manusia, kita sekarang hidup di zaman sains gitu. Hampir segala sesuatu didasarkan pada hukum sains.
Kalau teori sains itu sudah berubah menjadi hukum, buat manusia yang hidup zaman sekarang itu sudah menjadi kebenaran gitu. Hukum gravitasi lah misalnya. Kan kita sudah mempercayai bahwa memang di bumi ada gravitasi gitu. Ya. Setiap planet juga ada gravitasi. Bisa gitu. Tetapi kalau kita mau tadabbur misalnya, siapa yang ngatur mataharinya dikelilingi oleh planet-planet, yang mana matahari ini punya gravitasi paling besar, dikelilingi planet-planet yang juga punya gravitasi, yang mana matahari dan planet-planet ini mengelilingi alam semesta. Kok nggak tabrakan gitu? Kita sendiri yang sekarang sedang duduk diam begini, sebenarnya bumi ini sedang berputar. Kenapa kita nggak terpental? Kok kita bisa jalan dengan santai, duduk dengan santai, minum teh gitu misalnya. Maksudnya saya mau minum gitu. Izin. Oke, sementara Dondi minum. Jadi fakta-fakta sains di Quran itu yang membuat seorang Donditan jatuh cinta kepada Islam. Ya, karena kita sebagai orang yang diberikan akal untuk berpikir. Saya berpikir maka saya ada. Jadi kalau kita diberi akal, menilai sesuatu, kan kita harus menggunakan akal dulu. Setiap manusia kan pasti begitu, ya kan? Jadi mau nggak mau kan saya harus saya nggak bisa menolak gitu. Kalau namanya sains sudah mengkonfirmasi sesuatu, yang mana ini ditulis ribuan tahun yang lalu, berarti kan nggak mungkin ini berasal dari manusia zaman itu. Ini pasti berasal dari yang menciptakan manusia gitu. Nah, juga kalau misalnya kita pakai rumus terbalik misalnya, siapa pencipta manusia? Kita sebagai orang beriman mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya mana? Buktinya dari Quran. Karena di Quran itu yang menceritakan manusia tercipta dari apa, prosesnya bagaimana, berasal dari mana, sekarang hidup untuk apa, nanti pulang kemana. Yang bisa menceritakan begitu kan hanya yang menciptakan manusia gitu. Contoh kita beli barang elektronik. Di kardusnya kan pasti ada owner's book atau manual's book. Ya. Karena yang menciptakan, dia bisa menulis apa saja tentang produk ini gitu. Betul. Nah, seperti itulah. Quran seperti owner's manual book gitu. Buat saya pada waktu itu. Bagaimana seorang produsen TV bisa menulis owner's book kalau dia tidak tahu cara kerjanya, harus di temperatur berapa, elektroniknya, listriknya di berapa, hertz atau voltasenya berapa, kalau bukan dia menciptakan. Terus kalau ada troubleshooting bagaimana? Nah di Quran juga ada troubleshooting buat kita gitu. Nah, jadi apakah kita mau menolak sesuatu yang sudah jelas gitu? Suatu kebenaran. Ya apa yang mau dibantah gitu. Dan dia akhirnya jadi mualaf 2007, 2008. 2014. Oh baru ya. 10 tahun udah lama bang. Jangan sebut saya mualaf lagi lah bang. Mantan kafir aja. Mantan kafir. Mendingan saya disebut mantan kafir kan daripada mantan muslim. Jadi yang Islam siapa? Waktu itu saya bersyahadat di sebuah panti asuhan. Di Cilacap? Enggak, di Jakarta. Sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Lucunya pada waktu itu saya datang, saya menghadap ke Pak Ustadz saya mau masuk Islam. Oh ya, dia nggak tanya kenapa masuk Islam, cuma dia bilang, Pak Dondi, sekarang pulang dulu. Waktu itu saya datang udah cukup malam. Pak Dondi pulang dulu, besok pagi sebelum subuh Pak Dondi mandi junub katanya. Niatnya begini-begini, jam 6 pagi baru datang sini. Ya, saya ikutin aja. Ngeri pasti belum bersih dia. Tapi ternyata belakangan ketika saya udah pelajarin Islam lebih banyak dengan berbagai macam pendapat daripada ulamanya, saya mikir, waktu itu kalau saya datang, terus saya disuruh pulang, sebelum saya datang paginya, kalau malam itu saya mati gimana? Kan niatnya udah dicatat. Niatnya ya. Sebenarnya tidak harus mandi junub dulu, itu hanya pendapat sebagian ulama. Kapan saja seseorang di luar Islam dia mau bersyahadat, dia bisa langsung bersyahadat. Tapi alangkah baiknya. Ya, di Inggris kan Bang Elmu udah pernah di sana ya. Ada sebuah taman, Bang. Namanya Taman Hyde Park, ya kan? Hyde Park ya. Ada speaker's corner kan di situ kan? Di sudutnya ada sebuah tempat disebut speaker's corner. Tempat orang boleh bicara apa aja. Dan mereka berdebat banyak tentang agama. Sekarang yang banyak berdebat di situ yang adalah dari pihak Kristen dan Islam. Saya kira-kira tahun 2018 ketika saya muter-muter di daerah Sumsel,
Saya menerjemahkan banyak video debat antara umat Islam dan Kristen di Speaker Scholar Inggris itu. Saya lihat. Wah, kalau ke sana saya harus mampir ke sana. Jadi apa namanya? Perdebatan itu mereka bebas ngomong apa saja. Bahkan orang-orang mau menghina ratunya aja nggak ditangkap asal nggak berantem gitu. Ya. Ketika saya menerjemahkan itu, saya baru juga banyak mendapatkan ilmu ya. Gitu. Mereka bisa bicara apa saja, dan yang bicara juga bukan orang sembarangan. Ada sejarawan, ada teolog, macam-macam. Bahkan sampai ada rabi Yahudi pun turun di situ. Ya. Nah, mereka bicara tentang agama bebas. Dari situ saya banyak inilah ya, inspirasi. Kurang lebih 2 tahun saya menerjemahkan kira-kira 100 video debat di sana. Jadi saya banyak wawasan di sana. Akhirnya baru saya bergabung dengan sebuah yayasan pembina mualaf tahun 2020. Yayasan pembina mualaf ini di Surabaya pusatnya. Namanya Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. At-Tauhid. Nah, yayasan ini ternyata juga menempuh jalur perang pemikiran gitu. Jadi ya istilahnya dialog atau debat gitulah. Yang diperdebatkan ya masalah perbandingan agama tentang Kristen dan Islam. Selain daripada yayasan ini membina para mualaf, kita juga melakukan perang pemikiran. Karena apa? Nah, ini adalah alasan kenapa saya melakukan hal seperti ini. Ya. Karena di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kita tidak bisa pungkiri bahwa saudara-saudara kita yang di Kristen itu masih ada upaya-upaya untuk memurtadkan orang lain, termasuk orang-orang yang sudah beragama. Ya, itu yang kita upayakan supaya apa? Supaya umat Islam tahu tentang akidah mereka, supaya tidak mudah dimurtadkan. Itu tujuan kita, visi dan misi kita begitu. Kok bisa dong dihafal, hampir hafal seluruh Bible? Seluruh Injil? Enggak seluruh Bible. Enggak ada yang bisa hafal Bible. Meskipun pendeta nggak bisa hafal. Nggak ada yang bisa hafal. Ya, yang saya ketahui adalah saya tidak perlu menghafal satu Bible. Tetapi saya harus tahu intinya konteksnya. Konteksnya. Karena ternyata gini Bang, ini mohon maaf ya, saya bukan. Setelah dipelajarin, ternyata Bible-nya saudara kita yang Kristen itu kan ada 2 bagian, Bang. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Yang perjanjian lama ini ternyata bukan punya Kristen. Yang perjanjian lama ini ternyata punya Yahudi. Nah, Yahudi sudah kurang lebih 5 abad sebelum ada Yesus. Bible-nya Yahudi sudah ada. Nah, Bible-nya Yahudi ini yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, kemudian beredar sampai abad ke-4 Masehi, baru menjadi perjanjian lamanya Kristen. Ditambah dengan perjanjian barunya Kristen, itulah menjadi Bible-nya Kristen. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah perjanjian lama ini yang dipakai oleh Kristen itu dipahami dan ditafsir oleh Kristen secara berbeda dengan pemahaman dan tafsirnya orang Yahudi. Tentang apanya? Tentang konsep ketuhanannya, tentang konsep Mesiasnya, tentang konsep keselamatannya. Gitu. Jadi apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi di dalam kitab mereka yang namanya Tanakh, ketika sudah berubah menjadi kitab Septuaginta dalam bahasa Yunani, kemudian berubah menjadi perjanjian lamanya orang Kristen, konsep ketuhanannya sudah berbeda dengan perjanjian barunya. Yeah. Konsep keselamatannya juga sudah berbeda. Konsep peribadatannya juga sudah berbeda. Karena orang Kristen ini sesuai dengan apa yang teks di dalam perjanjian baru, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh tokoh yang bernama Paulus, itu sudah berubah. Karena menurut Paulus, hukum Taurat yang ada di dalam perjanjian lama itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Otomatis orang-orang yang percaya dengan kematian Yesus di atas kayu salib itu sudah tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Sedangkan orang-orang Yahudi yang mempunyai kitab Tanakh ini, mereka tetap hidup di bawah hukum Taurat. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya juga pure monoteisme. Tetapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru, nggak bisa dikatakan pure monoteisme gitu. Karena selalu Tuhannya Esa, Maha Esa, tapi selalu ada tapinya gitu. Tapinya bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Kan itu klaimnya Kristen kan. Bahwa Kristen kan selalu bilang Tuhan kami juga Maha Esa, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi.
Trinitas. Trinitas. Sedangkan kalau di dalam Yahudi, di dalam kitab mereka, itu jelas-jelas Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak akan berubah. Nggak ada bedanya dengan lam yalid walam yulad. Gitu. Dan juga di dalam Yahudi, konsep keselamatannya tidak ada orang yang bisa menanggung dosa orang lain. Seorang anak tidak menanggung kesalahan ayahnya, seorang ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Ya. Berarti kan tidak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa yang lain. Gitu. Tetapi ketika bergeser ke perjanjian baru, Tuhan yang tidak bisa, Tuhan yang bukan manusia itu, Tuhan yang bukan anak manusia itu, Tuhan yang tidak bisa berubah itu, bisa berubah menjadi Yesus. Sudah ada perubahan, sudah ada perbedaan. Gitu. Konsep keselamatannya di dalam Yahudi bilang apa? Mau selamat, bertobat, karena tidak ada orang yang bisa menanggung kesalahan orang lain. Mau selamat, bertobat, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, dari depan mata Tuhan. Belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat, kendalikan orang kejam, upayakan perjuangkan hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Kalau bertobat seperti itu, jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya kan dosa yang maksimal jadi minimal, Bang. Dihapuskan. Berarti kan nggak ada yang perlu mati di atas kayu salib. Konsep ini ketika masuk dalam perjanjian baru, bilangnya berubah gini. Kalau kamu tidak percaya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu tidak akan selamat. Bedanya di situ. Nah, perbedaan-perbedaan itu juga yang akhirnya juga membuatnya oke. Ternyata kalau kita tahu sejarah kitab sendiri, perbedaan konsep antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya bagaimana ya? Bagaimana kita bisa menyebut bahwa ini sebagai kitab suci yang murni monoteis? Dan ini diakui sebenarnya oleh Bapak Gereja juga, Bang. Di abad keempat malah. Oleh seorang santo namanya Santo Gregory Nyssa, yang mana dia bisa menyimpulkan bahwa monoteismenya Yahudi atau Yudaisme digabungkan dengan politeismenya Kristen. Digabungkan gini. Jadi seolah-olah kayak semacam penyatuan konsesi gitu lah. Ya. Nah, jadi monoteis digabung dengan politeis. Jadi apa? Monopoli berarti. Kalau waktu Dondi masuk Islam, keluarga gimana? Selain bapak ada ya? Masuk Islam? Ya, waktu saya masuk Islam kan saya pikir, keluarga saya nanti mau banyak nanya saya ini. Tapi kan pada waktu itu saya sudah mandiri. Jawab, ya? Iya. Tapi pada waktu itu kan saya sudah mandiri, Bang. Ya. Ya sudah berkeluarga lah ya. Jadi kan saya harus paling tidak menyiapkan jawaban kalau saya ditanya sama keluarga besar saya gitu. Urus siapin jawaban, udah ya sudah mau pelajari kan sebelumnya. Ternyata yang nanya cuma kakak perempuan saya, Bang. Ya, namanya kakak berade ya. Biasa. Berapa saudara? Tiga. Saya nomor 2. Kakak perempuan saya nanya ya biasa gini. Lu ngapain masuk Islam? Gitu kan. Saya jawabnya gini. Gua mengikuti Yesus. Kaget ya. Karena selama ini memang kebanyakan orang-orang Kristen mengaku sebagai pengikut Yesus. Tetapi ternyata yang diikuti adalah Paulus. Saya bilang, enggak, selama ini kita nggak ikut Yesus. Selama ini kita ikut Paulus. Loh, gimana sih? Nah, saya kasih ayat-ayatnya.